Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bikin video sesuai thumbnail, yaitu, nah, menurut aku banyak banget orang-orang yang sebenarnya tuh jarang ngebahas tentang gimana sih cara dapetin sertifikat yang gratis untuk kalian taruh di CV kalian atau di LinkedIn. Oke, disclaimer, di sini aku nggak ada endorsement dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk membagikan saran aku di video kali ini. Jadi ini pure, aku udah coba dan menurut aku ini adalah beberapa yang menurut aku tuh cocok banget buat kalian yang pemula untuk bisa dapetin sertifikat. Disclaimer, di sini aku bakal menyampaikan sesuatu hal dulu sebelum aku kasih beberapa saran untuk kalian dapetin sertifikasi. Nah, di yang pertama sebenarnya ini ada plus minusnya buat kalian coba untuk dapetin sertifikasi ini. Disclaimer juga, sebenarnya ini tuh nggak bikin kalian langsung keterima di work yang your dream kalian, but di sini kalian bisa coba untuk belajar terlebih dahulu dari pengalaman untuk bisa punya sertifikasi ini. Jadi di sini tuh aku nggak bikin video langsung buat dapetin sertifikasinya, tapi di sini tuh banyak banget hal-hal yang harus kalian lewati untuk dapetin sertifikasi tersebut. Nah, jadi ada beberapa sertifikat yang emang khusus untuk kursus dan juga khusus untuk kayak pelatihan atau kayak networking and etc. Jadi berbeda-beda banget untuk tergantung sertifikat yang kalian butuhkan. Nah, misalnya jika kalian butuh sertifikat yang memang untuk menunjukkan skill kemampuan kalian, nah itu beda lagi sertifikatnya. Tenang aja guys, di sini aku bakalan kasih tahu kalian di video kali ini mengenai apa aja sih sertifikat-sertifikat yang harus kalian butuhkan untuk menyimpan di profile LinkedIn atau di CV. Di sini aku akan menjelaskan antara plus dan minusnya untuk dapat sertifikat ini. Yang pertama, plusnya itu kalian tahu kan pasti bisa memperkaya memperkaya kayak profil kalian di LinkedIn yang bisa berbeda dari kandidat-kandidat lain. Lalu yang kedua adalah bisa untuk mempraktekkan secara langsung memakai sertifikat ini, but kan maksudnya langsung itu enggak secara nyata, bukan POV tapi simulasi untuk secara langsung. Nah, lalu kita masuk ke minusnya. Sebenarnya tuh yang plusnya itu masih banyak lagi, aku bakal cantumin di sini. Nah, untuk minusnya, jadi berapa akan aku cerita kalian untuk masalah minusnya. Yang minusnya itu kalau misalnya kalian terlalu banyak punya sertifikasi, bisa aja yang perekrut itu gak terlalu bingung sama diri kalian sendiri karena kalian gak spesifik sama hal yang kalian bangun selama ini. Contohnya, kalau misalnya kalian itu misalnya kayak dapat sertifikat, tapi kayak percuma aja kalau misalnya enggak dalam satu bidang tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kalian 20 sertifikatnya itu masih nyambung di bidang tertentu, kalian nggak akan bingung lagi. Nah, yang bikin minusnya itu kalau misalnya sertifikatnya itu menguasai banyak hal. Nah, perekrut tuh kadang rada susah untuk mengenali beberapa orang yang emang punya banyak prestasi tapi dia tuh nggak fokus sama satu hal. Minusnya yang lainnya adalah bisa saja membuang-buang waktu. Yes, di sini aku beneran langsung kayak honestly gitu ngomong ke kalian untuk sertifikasi ini. Jika kalian gak bisa mengatur waktu dengan baik antara skala prioritas, ini bisa menjadi buang-buang waktu kalian untuk dapetin pekerjaan lainnya gitu. Karena menurut aku dalam buat dapetin satu sertifikat aja itu aku harus kayak 7 hari, kadang 2 minggu untuk menyelesaikan satu tugas ini, apalagi dari sertifikat yang emang udah ternama gitu kayak dari Google, Coursera, and etc. lainnya. Itu nggak cuma satu hari buat dapat sertifikat, tapi bisa sampai ada yang berbulan-bulan buat dapetin sertifikat itu. Oke, yang lainnya aku bakal jelasin dulu. Jadi sebenarnya itu kadang ada orang yang ingin sertifikat aja untuk gengsi dan lainnya. Sebenarnya aku nggak ngebayang kalian, tapi ya kalau misalnya kalian mau ya is okay. But menurut aku kalau misalnya tujuan kalian untuk gengsi doang, itu menurut aku jangan guys, karena buang-buang waktu gitu untuk apa yang sebenarnya manfaatnya aja nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian pakai untuk yang emang untuk membangun skill atau memperlihatkan nih ke bos kalian kalau misalnya kalian tuh punya sertifikat yang emang legal, legal misalnya untuk apa yang namanya itu sebagai tanda kalau misalnya kalian itu udah bisa. Karena di sertifikat ini tuh rata-rata emang untuk calon-calon pekerja yang emang membutuhkan. Oke, tanpa lanjut kita masuk ke yang pertama. Oke guys, buat yang pertama itu menurut aku benar-benar lumayan penting banget buat pemula, apalagi kalian lagi membangun profil kalian di LinkedIn.
kalian bisa cobain itu, kalian bakal dapetin sertifikat yaitu dari kursus dari LinkedIn itu sendiri. Dan aku tuh pernah coba juga beberapa dari sertifikat LinkedIn yang kolaborasi dengan beberapa organisasi seperti Microsoft and apa yang itu ya ini pokoknya. Nah, kalian bisa dapetin sertifikat itu dengan gratis. Kalau nggak salah itu aku cuman 2 sampai 3 hari aja buat dapetin sertifikat itu, karena emang bener-bener penting banget. Nah, oh ya, aku bakal ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya buat dapetin sertifikat LinkedIn ini atau sertifikat lainnya juga, kalian harus benar-benar cermati apa yang mereka omongin dan apa yang mereka tunjukin ke kalian. Karena percuma aja kalau misalnya kalian dapetin sertifikat itu dengan cuma-cuma, kalian nggak akan ngeliatin ke HRD atau yang lainnya, sehingga percuma aja sertifikatnya. Nah, aku tuh kalau misalnya punya 3, tapi aku milihnya untuk yang khusus AI karena di sini tuh aku fokusnya sama teknologi, jadi aku ngefokusin diri aku sama AI tersebut untuk di LinkedIn. Nah, tapi ada beberapa juga aku yang emang cuma iseng aja ngikutin sertifikat lainnya, biar kalau misalnya aku butuh ke A, jadi aku langsung ke A gitu. Nah, di LinkedIn ini itu nggak cuma di teknologi aja, tapi di berbagai bidang. Aku sebenarnya belum tahu sih, belum pernah cobain, tapi kalian bisa cek di sini atau kalian bisa cek semua link sertifikat itu di deskripsi aku. Oke, lanjut yang kedua yaitu Google. Yes guys, jadi Google itu ngasih kita kursus gratis dari sana yang emang mungkin ada beberapa yang kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Tapi kalau gak salah aku tuh pernah ikut sertifikasi di Google juga. Jadi ini tuh bener-bener lumayan penting banget sih menurut aku di CV atau di LinkedIn kalian. Jadi karena di Google ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mempunyai sertifikat secara gratis. Kalau misalnya kalian nggak punya uang untuk bayar kursus-kursus tertentu, dan di Google ini menyediakan beberapa sertifikat. Nah, untuk jenis-jenisnya itu beda-beda. Jadi kalian bisa coba cek di sini. Dan menurut aku ini tuh benar-benar banyak banget loh guys, beberapa jenisnya yang kalian tuh minat ke situ. Ada yang dari bisnis, teknologi, terus juga kayak beberapa hal marketing dan juga lainnya. Di sini tuh banyak banget guys. Tapi kalau misalnya buat kalian daftar itu harus kalian punya beberapa kayak semacam ATM-nya gitu. Tapi yang aku tahu sih sebenarnya ATM-nya tuh bukan khusus di Indonesia. But I don't know, mungkin bisa pakai credit card dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kalian punya visa itu tuh benar-benar gratis banget guys. Apalagi kalau misalnya kalian pelajar. Nah, menurut aku tuh beruntung banget tahu ini dari waktu aku kelas 10, kelas 11, jadi aku bisa ngulik-ngulik beberapa sertifikat yang aku butuhkan. Nah, sebenarnya buat kalian yang emang udah lulus sekolah atau universitas itu nggak ketinggalan sama sekali, karena belajar itu nggak ada hal yang ketinggalan guys. Tapi kalian harus mencoba ini untuk sebelum kalian lulus yang lebih baiknya kayak gitu, kayak lebih better. Yang ketiga adalah Foreign, oke, I don't know, but intinya itu. Jadi sebenarnya kenapa sih aku ngasih kalian saran ini ketiga, karena untuk aku yang pemula, pas aku coba buat dapetin sertifikat ini tuh bener-bener lumayan gampang, karena aku sudah terbiasa untuk beberapa kali mungkin kayak karena aku punya bisnis sendiri, jadi aku ngerti bagaimana sih rasanya menjadi konsumen atau kayak menjadi seller dan juga lain-lainnya. Nah, di sini tuh sebenarnya beda-beda ya kalian buat dapetin berbagai bidangnya. Tapi aku tuh waktu itu coba untuk yang tentang pemasaran gitu, jadi sebenarnya lumayan gampang, kayak kita tuh bikin kayak simulasi kalau misalnya customer ini tuh kita harus kayak gimana. Nah, jadi lumayan gampang sih buat kalian, apalagi kayak udah terbiasa gitu menghadapi customer yang, jadi buat aku sih easy banget ya. Tapi ini tergantung aja ke kalian juga, tapi menurut aku kalau misalnya aku bisa, kenapa kalian juga bisa. Dan menurut aku ini yang paling bagus. Kenapa? Karena simulasinya tuh gak terlalu bikin ribet kayak sertifikat lainnya, dan untuk pemula tuh ini cocok-cocok banget. Oh ya, disclaimer, beberapa sertifikat yang aku saranin itu memakai bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang mungkin sedikit bisa bahasa Inggrisnya, kalian bisa sambil belajar bahasa Inggris untuk ini. Jadi ada beberapa yang kayak lewat telepon dan juga lain-lainnya, dan ini tuh benar-benar bagus banget. Aku juga cantumin sertifikat ini di LinkedIn aku. Oh ya guys, buat kalian yang nggak tahu nama LinkedIn aku, kalian bisa lihat link ini profil aku. Kalian bisa hubungkan sosial media kalian ke diri aku. Coursera. Yes, this is mungkin banyak banget orang-orang yang ingin mencari kerja dan dapat sertifikat itu dari sini. Dan ini tuh emang paling populer banget di kalangan orang-orang yang lagi bekerja buat dapat sertifikat dan lain-lainnya. Dan menurut aku ini tuh bagus banget. Kenapa? Karena yang mengajarkan kita langsung itu orang luar negeri sendiri. Dan menurut aku nggak tahu ya sebenarnya ini tuh antara kerja sama Google atau gimana, tapi setelah aku cek itu tuh kayak
ada kerjasamanya dengan Google atau I don't know, tapi kalian bisa coba cek di sini. Nah, jadi Coursera ini tuh khusus untuk pelatihan kerja atau menambah skill kalian. Nah, kenapa sih ke yang 4? Karena ini tuh benar-benar bagus banget buat kalian yang emang yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian ingin meningkatkan sertifikat, meningkatkan skill kalian, ingin dapat sertifikat, kalian bisa coba di Coursera ini. Nah, seperti sertifikat Google, kalau nggak salah Coursera ini juga memakai visa, tapi kalian buat belajar kalian bisa utak-atik dengan hal lain mungkin ya selain visa. Dan aku saranin sih kalian bisa pakai kayak semacam ATM gitu yang luar negeri gitu, cuma aku lupa guys namanya tuh apa, nanti aku bakalan kasih link di deskripsi video. Nah, di Coursera ini tuh bener-bener banyak banget guys bidangnya, apalagi aku ngelihat orang-orang yang udah punya sertifikat Coursera ini rata-rata itu langsung dapat pekerjaan. Nah, aku tuh nggak tahu sebenarnya mereka tuh ngasih ke HRD-nya itu pakai dari Coursera ini atau mungkin ada hal-hal yang lain tertentu. Tapi yang intinya sebenarnya itu bukan tentang sertifikatnya, tapi tentang skill kalian ya guys, bukan sertifikatnya. Karena buat aku percuma kalau misalnya kalian punya sertifikatnya tapi kalian gak punya skillnya gitu. Nah, itu tuh percuma banget. Oke, ke selanjutnya adalah Yes, HubSpot Academy. Buat kalian yang nggak tahu, jadi ini sama juga kursus seperti lainnya buat dapetin sertifikat gratis. Nah, di HubSpot Academy ini sebenarnya ada plus minus. Jadi plusnya tuh kalau misalnya kalian bayar itu bisa kalian dapetin kayak langganan yang lebih spesial. Dan kalau yang nggak bayar mungkin kan bisa tetap dapetin sertifikat gratis itu guys. Nah, di HubSpot kayak Academy ini tuh sebenarnya aku ngeliat tuh kayak universitas, karena nggak tahu ya sebenarnya kayak ketika aku nonton videonya itu kayak dosen-dosen yang emang udah berpengalaman. Jadi menurut aku ini bagus nih buat kalian kayak untuk yang pertama yang pemula gitu ya guys, buat dapetin sertifikat gratis ini. Apalagi misalnya kalian baru yang lulus SMA dan mau cari kerja, kalian bisa coba di HubSpot Academy ini. Dan lihat di HubSpot Academy juga sebenarnya aku punya teman-teman dari yang lainnya yang sengaja aku untuk berbincang sama mereka mengenai sertifikat HubSpot Academy ini. Dan bener aja guys, ternyata itu sebenarnya aku nggak akan bilang 100% keterima, but mungkin ini cuman untuk menjadi penilai tambahan aja di CV kalian. Ini aku nggak akan nunjukin semuanya karena mungkin nanti pasti bakalan panjang banget, tapi nanti aku bakalan listing kalian di deskripsi box di bawah ini. Kalian bisa cari beberapa sertifikat yang emang menurut kalian itu butuh ya, bukan untuk gengsi doang. Nah, untuk aku pelajar atau mahasiswa yang baru menjadi mahasiswa ini benar-benar bagus banget. Mungkin kalian kayak untuk magang, PKL dan lain-lainnya yang emang butuh sertifikat ini gitu. Nah, juga yang aku omongin di sini tuh yang emang udah pernah aku coba dan udah aku dapetin sertifikatnya. Sebenarnya aku tuh udah punya sertifikat ini tuh emang udah lama guys, dari kelas 10, tapi karena aku kayak kepikiran kenapa ya aku nggak bikin video ini aja buat ngebantu teman-teman yang emang baru tahu kalau misalnya ada sertifikat gratis ini untuk skill-skill kalian atau untuk memperkaya profil kalian di LinkedIn atau di CV kalian gitu. Kalian yang nggak mau ribet, deskripsi box di bawah kalian bisa lihat nama-nama list yang aku tunjukkan di sini. Nah, terus juga kalian bingung misalnya kayak terus gimana nih cara kita dapat sertifikatnya, cara langkah-langkahnya buat dapat sertifikat ini aja. Aku akan ngasih tahu nama-namanya doang tanpa memberitahu caranya gimana. Nah, kalian gak usah pusing guys, jadi makanya kalian nonton video ini sampai habis. Jadi buat dapetin langkah-langkahnya aku bakalan tunjukkan ke kalian kayak gini caranya. Sebenarnya itu gampang banget. Kalian bisa cek di Chrome or Google and everything else. Lalu kalian searching sesuai yang emang aku bilang tadi. Contohnya misalnya kalian ingin dapat sertifikat dari Google, kalian bisa searching ini. Lalu kalian klik website-website yang emang memenuhi buat dapetin sertifikat ini. Nah, kalian gak usah pusing kalau misalnya kalian kayak masih bingung atau gimana, kalian bisa komen di YouTube aku, nanti aku bakalan bales satu persatu ya guys. Takutnya kalian kayak bingung sih gimana caranya. Guys, mungkin itu aja video aku kali ini buat membantu ke teman-teman kak di sini buat yang pemula buat dapetin sertifikat gratis buat CV or LinkedIn kalian. Thank you banget yang udah nonton video aku kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang emang kalian masih bingung, kalian bisa cek atau komen di YouTube aku di bawah ini. Oke, nanti aku bakalan balas kalian. Thank you for so much yang udah mau nonton sampai akhir. Bye bye guys.
aku tuh takutnya gitu ya di sini kayak cuman kok cara-caranya aja, apa bukti lo dapetin sertifikat ini. Nah aku punya beberapa bukti kalau misalnya aku tuh udah punya sertifikat dari kursus ini ya guys. Nah sebenarnya tuh masih banyak lagi tapi filenya tuh kehapus guys, jadi kalian mungkin untuk beberapa aja yang bisa aku cari di file aku karena terlalu banyak file aku. Oke, jadi ini aja yang bisa aku tunjukin ke kalian.